Bismillahirrahmanirrahim. Al-Widad fi tarbiyatil aulad. Melanjutkan ngaji Al-Widad fi tarbiyatil aulad, pendidikan anak berbasis kasih sayang. Ini adalah bab anwa'ul walid, macam-macam orang tua. Lil walid, bagi orang tua salah satu anwa'in, ada 3 macam. Jadi orang tua itu ada 3 macam. Orang tua biologis, ideologis, sosiologis, begitu kira-kira. Nah, awalan yang pertama, ini orang tua macam yang pertama adalah man orang yudhiru, yang melahirkan al-basyara manusia fit dunia, di dunia. Bapak ibu kita. Sumia, ia disebut al-walid sebagai orang tua nasaban, secara nasab biologis, ya. Kenapa? Li'annahu, karena ya tadaffaku, memancar, mengalir, ya, mengalir. Adama wiyatu, darah. Allati tantaju, yang kemudian tumbuh ba'da dzalika, setelah itu, syabakatan, sebagai jaringan, minan nasli, dari keturunan al-biologiyati, yang bersifat biologik. Minal abi, dari bapak, wal ummi, dan ibu, ilan nasli, sampai keturunan, hatta nazalat, sehingga turun ayat at-tahrim, ya, at-tahrima, mengharamkan, fin nikahi, dinikahi. Jadi begini, orang tua pertama adalah disebut orang tua biologis. Orang tua biologis itu adalah orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kita lah, begitu. Nah, karena ada jaringan, darah dari orang tua kepada anak, hubungan darah, hingga kemudian pola hubungan tentang pernikahan itu sudah ada aturan, diharamkan. Seperti yang tercantum di surat An-Nisa. Ayat berapa ini? 23. Jadi hubungan-hubungan bersifat nasab ini yang diharamkan ada di situ semua. Nah, kama jaro, seperti yang berlaku fi qoulillahi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa huwa, ya Allah, alladzi zat khalaqa, yang menjadikan, menciptakan, ya, khalaqa, menciptakan. Kalau ja'ala, menjadikan, minal ma'i, dari air, basyaron, manusia. Faja'alahu, maka ia menjadikannya nasaban, keturunan, wasihron, dan perbesanan, wakana rabbuka, dan Tuhanmu qadiron, mampu. Al-Furqan ayat 54. Jadi pada mula-mulanya air sebagai bahan baku yang disebut ekstrak tanah, ekstrak tin, ya, ekstrak padat, ekstrak urai, ekstrak cair, begitu, ya, dalam bahasa biologinya. Kemudian beranak pinak hingga menjadi keturunan-keturunan itu. Kita, bapak kita, nenek kita, ibu, bapak, kakek, sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini. Wali asbabin nasabi, dan karena nasab karena keturunan, jaro, berlaku hukum tahrim, hukum diharamkan, finikahi, bernikah. Siapa yang diharamkan ini? Di An-Nisa tadi yang saya buka di atas. Hurimat, diharamkan, alaikum, atas kalian. Yani diharamkan menikahi. Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Wabanatukum, dan anak perempuan kalian. Loh, apa ada orang menikahi ibunya? Ada. Siapa? Namrud. Namrud itu menikahi ibunya. Apa ada orang menikahi anak perempuannya? Ada. Coba klik di internet, ayah menikahi anaknya. Oh, ada. Oh, itu haram itu. Dalam hukum Islam haram. Nggak boleh. Wa akhwatukum, dan saudara perempuanmu. Kamu kawin dengan saudara perempuanmu, nggak boleh. Wa amatukum, dan saudara dari ayah, yakni bibik dari ayah. Bibik dari ayah. Wa khalatukum, juga dari ibu. Wa banatul ahi, ponaan, anaknya dulur, ya, ponaan kita, banatul akhi.
Wa banatul ukhi, anak perempuannya dulur wedok, ya, ponaan. Kita punya saudara kandung, ya, saudara kandung punya anak, itu tidak boleh kita nikahi, pamannya nikahi, itu paman langsung tidak boleh itu. Wa hamuatukum, dan diharamkan ibu-ibumu, allati ardhanakum, yang menyusui. Ibu yang menyusui itu tidak boleh dinikahi. Wa akhwatukum, dan saudara perempuanmu minar radhaati, dari sesusuan. Kamu pernah menyusu seperti Nabi dulu masa kecilnya nyusu Halimatus Sa'diyah. Maka saudara perempuan yang misalnya begini, dia punya anak perempuan menyusu, atau orang lain menyusu juga, tidak boleh. Itu tidak boleh nikahi. Itu namanya wa akhwatukum minar radhaah, satu susuan. Wa ummahatu nisaikum, ya, dan ibu daripada istrimu. Apa ini? Mertua. Nah, tidak boleh. Wa robaikumul lati fi hujurikum. Wa robaikum, dan anak tirimu. Allati fi hujurikum, yang dalam pemeliharaanmu, min nisaikum, dari istrimu. Jadi anak tiri tidak boleh dinikahi oleh bapak tiri. Allati dakhaltum, yang kamu sudah masuk bihina, yakni berkumpul setubuh bihina dengan istri. Jadi kalau kamu sudah menikah sama perempuan itu punya anak tiri. Nah, kemudian kamu sudah berkumpul, dalam arti bersetubuh dengan istrimu itu yang bawa anak tiri, maka anak tirinya itu nggak boleh kamu nikahi. Fa illam takunu, maka jika belum, dakhaltum, kalian masuk bihina padanya, pada istrimu tadi. Jadi kamu punya istri janda bawa anak perempuan misalnya, tapi kamu belum sempat untuk bersetubuh. Fala junah alaikum, maka itu tidak apa-apa kamu menikahi anaknya. Jadi ganti itu ada orang laki-laki, dia sudah dinikahkan, dalam arti belum kumpul dalam satu, belum tersentuh istilahnya, belum kumpul, belum dukhul gitu ya, kepada anak perempuannya itu. Tiba-tiba dia senang sama mertuanya. Mertuanya. Karena belum kumpul maka sah, tidak masalah. Sama dengan mertua. Kamu punya istri janda misalnya, kamu belum sempat kumpul. Janda itu bawa anak perempuan, kamu nikah anak perempuan itu tidak masalah, karena belum kumpul. Syaratnya kalau sudah kumpul itu baru haram. Ya, kumpul dalam arti bersetubuh. Wa halailu abnaikum, dan haram juga menikahi anak-anak laki alladzina min aslabikum, yang dari garis keturunan. Wa antajma'u, dan haram juga mengumpulkan, memadu bainal ukhtaini, antara dua anak perempuan, kakak adik beradik. Ada loh kakak beradik dinikahi, itu ada, dimadu, ada. Saya punya tetangga itu menikahi anak kakak adiknya, Masya Allah, dikumpulkan dalam satu rumah. Illa maqad salah, kecuali hukum-hukum yang telah lalu. Yang dulu-dulu pernah begitu ya tidak masalah, tapi sekarang sudah diperbarui begitu istilahnya. Ini namanya amandemen hukum. Innallah, sungguhnya Allah, karena Allah itu ghafurur rahimah, maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah yang kita sebut dengan orang tua biologis. Garis biologisnya itulah kemudian ada aturan yang mengharamkan menikahi sesuai dengan hukum yang ada di surat An-Nisa 23 ini. Lihadal walidi, pada orang tua ini, Allah perintahkan bil birri, untuk selalu berbuat baik, wal ihsani, dan untuk berbakti, wal ihsani, dan berbuat baik. Jadi kepada orang tua ini, orang tua biologis, kita diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa qadha, dan telah memutuskan rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, supaya kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, kalian berbuat baiklah. Imma yablughanna, ketika sudah sampai indaka padamu, al-kibara, usia tua, ahaduma, salah satu dari mereka keduanya, al-walidain, au kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, fala takul, maka jangan kamu mengucapkan lahuma, untuk keduanya, uffin, ucapan yang mengecewakan, ucapan yang membuat sakit hati, jangan.
Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentaknya. Wakul, dan katakan lahuma kepada keduanya kaulan, ucapan kariman yang mulia. Kariman yang mulia. Inilah satu fakta yang menarik, di mana kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Ternyata apa? Berbakti kepada orang tua itu priority di bawah prioritas ibadah. Ibadah kita ini terganggu kalau kita durhaka kepada orang tua. Makanya apa? Ibadah ini harus disinkronkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kalau kemudian orang tua itu sudah berunjuk tua, uzur, sudah tua. Ya, kita kan pernah mendengar lagu Ebit itu ya, tentang ayah misalnya. Nah, itu kita Masya Allah, jangan sampai kemudian kamu itu mengatakan kepada keduanya itu atau salah satunya ucapan yang uffin, yang menyinggung perasaan. Kan itu orang tua itu kan semakin sensitif kan. Dia sudah mulai terasing dari kehidupan. Karena apa? Koncone podo budal kabeh. Koncone budal kabeh, dia sendiri. Lah orang sendiri itu biasanya sensi. Nggak ada ucapan-ucapan yang agak keras sedikit dianggapnya itu membentak atau apa gitu. Makanya diatur suaranya pelan. Banyak kita mendengar dari apa yang beliau katakan. Jangan motong-motong pembicaraannya. Masya Allah, hormati dia. Itu akhlak itu. Akhlak Islam begitu. Bentak-bentak itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi kita harus mengucapkan kepada mereka itu ucapan yang mulia ya. Ucapan yang mulia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.